Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatus Soleha, NIM 2041050101114. Saya berasal dari Prodi Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Nafis, LC.MEI, yang berjudul Pengantar Ekonomi Makro. Seperti yang dijelaskan oleh beliau, pengertian ekonomi berasal dari dua bahasa, yaitu oikos dan nomos, di mana oikos ini artinya rumah, sedangkan nomos artinya tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabungkan, akan menjadi pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Di sini, sistem pengelolaan seperti sistem administrasi. Kemudian ilmu ekonomi. Adam Smith berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Pembagian ekonomi ada tiga. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif, yaitu ilmu yang memaparkan, mendeskripsikan, menceritakan tentang situasi, kondisi perekonomian suatu daerah atau negara. Misalnya tentang sistem ekonomi pada masa Soeharto. Dulu beliau menggunakan sistem ekonomi kapitalis. 2. Ilmu ekonomi terapan, ilmu yang membahas tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya, dalam ekonomi perusahaan, kita harus tahu bagaimana mereka menerapkan ilmu ekonomi yang mereka lakukan dan bagaimana sistem produksinya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu ekonomi teori, ilmu yang membahas tentang gejala-gejala yang timbul akibat perbuatan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu teori ada dua, yaitu mikro dan makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen, perusahaan, dan bagaimana perusahaan tersebut menentukan harga pasar. Kemudian ekonomi makro adalah menjelaskan tentang perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan juga pasar. Konsep dasar ekonomi makro yaitu ada 7. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran negara. Kemudian yang kedua, penyebab pengangguran dan solusinya bagaimana. Kemudian yang ketiga, uang dan fungsinya, serta bagaimana peredaran uang di pasaran. Kemudian yang keempat ada inflasi dan deflasi. Kemudian yang kelima, permintaan dari agregat dan penawaran dari agregat. Kemudian yang keenam, keseimbangan IS atau pasar barang, dan LM yaitu pasar uang. Kemudian yang ketujuh adalah ekspor dan impor. Sekian tanggapan dari saya. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.